Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran tema 6, kelas 6, muatan pelajaran IPA, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan masa pubertas pada anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, seperti halnya makhluk hidup yang lain, manusia mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Sedangkan apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Pertumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki ukuran, berat, dan tinggi badan yang bertambah. Jadi pertumbuhan itu bisa dilihat perubahannya. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Perhatikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Ada 8 pertumbuhan dan perkembangan manusia selama hidupnya. Yang pertama yaitu masa embrionik, kemudian bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap embrionik. Fase prenatal atau tahap embrionik merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Yang kedua adalah fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya yaitu newborn antara 0 hari sampai 1 bulan, infant 1 bulan sampai 1 tahun, dan toddler 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak-anak semakin pandai berbicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Yang ketiga adalah balita. Perkembangan balita adalah hal yang harus dipantau untuk mengetahui kondisi kesehatan si kecil, baik fisik maupun mentalnya. Balita adalah tahapan pertumbuhan di usia 1-5 tahun. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan balita 1-5 tahun. Berikut ini adalah gambar pertumbuhan balita dari 1 hingga 5 tahun. Dari mulai bisa tengkurap, kemudian merangkak, duduk, hingga berjalan. Selanjutnya adalah tahap anak-anak. Fase anak-anak awal disebut sebagai prasekolah yaitu 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar membaca dan menulis. Fase anak-anak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan yang berlangsung sejak umur 6 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlihat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Selanjutnya adalah remaja. Fase remaja adalah tahap pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi
dari masa anak-anak ke dewasa. Sebenarnya prepubertas sudah terjadi pada usia 7 hingga 8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14 sampai 15 tahun, lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya tinggi dan berat badan bertambah, membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut pada area tertentu, menstruasi atau mimpi basah, hingga perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara logis, tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktu bersama teman. Selanjutnya adalah fase dewasa. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19 hingga 40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 hingga 60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Nah, yang terakhir adalah lansia atau lanjut usia. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Sekarang kita akan membahas masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Perhatikan penjelasan berikut ini. Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Pada perempuan, pubertas terjadi antara rentang usia 10 hingga 14 tahun. Sementara pada laki-laki, pubertas terjadi pada kisaran usia 12 hingga 16 tahun. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologis dan sosial. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan yang mengalami pubertas. Pertama kita bahas anak perempuan terlebih dahulu. Ciri-cirinya yang pertama tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, kemudian suara melengking, payudara membesar, dan pinggul membesar. Sedangkan pada laki-laki tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin, suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut, serta dada menjadi lebar dan membidang. Nah, pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Perhatikan perbedaan ciri fisik masa anak-anak dan masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kita akan membahas ciri fisik anak laki-laki. Perhatikan tabel tersebut. Pada masa anak-anak, pada laki-laki, belum muncul jakun, belum tumbuh kumis, jambang, janggut, dada belum membidang, suara cempreng, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, serta belum memiliki bau badan dan jerawat. Pada masa pubertas laki-laki,
sudah tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, janggut, dada membidang dan lebar, suara membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, serta sudah memiliki bau badan dan jerawat. Selanjutnya adalah perbedaan ciri fisik anak perempuan pada masa anak dan masa pubertas. Pada masa anak, kulit belum halus, pinggul dan payudara belum membesar, dada belum membidang, suara belum nyaring, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, serta belum memiliki bau badan dan jerawat. Sedangkan pada masa pubertas, perempuan kulitnya halus, pinggul dan payudara membesar, kemudian suara melengking, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, serta sudah memiliki bau dan jerawat. Bau badan ya. Nah, sekarang perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas. Pada laki-laki, perkembangan reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan sel sperma di dalam organ reproduksi laki-laki. Perubahan primer dan perubahan sekunder terjadi pada masa ini. Nah, perubahan primer adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya sudah berfungsi. Nah, perubahan tersebut merupakan ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki. Sedangkan perubahan sekunder seperti yang sudah dijelaskan tadi, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan janggut, dada membidang, suara membesar, memiliki bau badan dan jerawat, serta tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Selanjutnya adalah perubahan fisik perempuan pada masa pubertas, seperti halnya laki-laki. Pada perempuan, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan sekunder pada perempuan saat masuk usia dewasa. Perubahan primer yang terjadi pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awalnya diproduksi sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Nah, menstruasi merupakan ciri dari seorang perempuan itu sudah mengalami pubertas. Ciri primer dari seorang perempuan yang sudah mengalami masa pubertas. Sedangkan ciri-ciri sekunder sama dengan yang sudah disebutkan tadi, yaitu kulit halus, pinggul dan payudara membesar, suara melengking, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, serta memiliki bau badan dan jerawat. Selanjutnya adalah ciri-ciri tingkah laku anak yang mengalami masa pubertas. Ada ciri-ciri tubuh, perubahan bentuk tubuh, dan ada ciri-ciri tingkah laku. Berikut ini adalah ciri-ciri tingkah lakunya. Yang pertama, mencari pergaulan di luar keluarga. Kemudian, sudah memiliki minat subjektif dan sosial. Yang ketiga, kepribadian tubuh dan menemukan diri sendiri. Ia mulai aktif meneliti hidupnya. Kemudian yang keempat, penemuan nilai-nilai sikapnya menjadi lebih emosional. Yang kelima, daya pikir melepaskan sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat abstrak. Yang keenam, perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Dan yang ketujuh, anak puber mengalami sikap ketidaktenangan, tidak seimbang, dan menunjukkan sifat yang bertentangan. Nah, itu tadi pembahasan tentang masa pubertas serta pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Supaya kalian lebih paham, kerjakan tugas berikut ini. Dari nomor 1, nomor 4, silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa komen di bawah atau bisa menghubungi Bu Lulu di WA pribadi. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.